Assalamualaikum, halo Tipers, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi terkait media presentasi. Tapi sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 6 Teknologi Pendidikan B Angkatan 2021 yang beranggotakan saya sendiri Khairina Kusuma Dewi, lalu ada rekan saya Mafatiha Rahma dan Gania Arina Maharani. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan umum. Setelah menyaksikan video ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi seputar pengembangan media presentasi dengan tepat. Kemudian, tujuan khusus. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian media presentasi, tujuan media presentasi, jenis-jenis media presentasi, kelebihan dan kekurangan media presentasi, dan mengidentifikasi langkah-langkah presentasi. Selanjutnya terdapat 5 poin pembahasan yang akan kita bahas terkait media presentasi, yaitu pengertian, tujuan, jenis-jenis, kelebihan dan kelemahan, serta langkah-langkah presentasi. Yang pertama kita akan membahas terkait pengertian media presentasi. Media presentasi merupakan suatu pesan atau materi yang akan disampaikan dan dikemas dalam sebuah program komputer serta disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Pesan atau materi yang dikemas dapat berupa teks, gambar, animasi, dan video yang dikombinasi dalam satu kesatuan yang utuh. Next, tujuan media presentasi. Apa aja sih tujuannya? Menurut Joko Purwanto tahun 2003, terdapat 4 hal dari tujuan presentasi yang paling pokok, yaitu menginformasikan pesan-pesan, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, dan memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Next, jenis-jenis media presentasi. Apa aja sih jenis-jenisnya? Yang pertama, slide presentasi. Yang kedua, video presentasi. Yang ketiga, gambar dan grafik. Yang keempat, flip chart. Yang kelima, overhead transparency. Yang keenam, video tab. Yang ketujuh, computer based media. Dan yang kedelapan, multimedia. Berikut adalah jenis-jenis media presentasi. Next, kelebihan dan kelemahan media presentasi. Yang pertama, kelebihan. Dapat meningkatkan kegiatan belajar dan dapat membantu pemahaman siswa dalam memahami suatu materi. Yang kedua, dapat mendorong siswa untuk berpikir, beraktivitas, bekerja sama, dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. Yang keempat, lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Yang kelima, pesan informasi secara visual mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keenam, tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Kelebihan yang ketujuh dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-ulang. Yang kedelapan, dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik seperti CD, disket, flash disk sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Selanjutnya adalah kelemahan dari media presentasi. Yang pertama, ketergantungan arus listrik yang tinggi. Yang kedua, media pendukungnya relatif mahal karena harus ada komputer dan LCD. Kelemahan yang selanjutnya yaitu penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi. Yang keempat, masih sangat terbatas guru yang mampu membuat media presentasi. Next, langkah-langkah presentasi. Langkah yang pertama, pilih topik presentasi. Topik presentasi menentukan apakah presentasi yang ditampilkan akan menarik bagi audiens atau tidak. Jika topik presentasi yang disampaikan tidak sesuai kebutuhan audiens, maka tidak mudah untuk mendapat perhatian dari mereka. Next, langkah yang kedua, kenali kebutuhan audiens. Kenali dengan mengidentifikasi beberapa hal, yaitu siapa mereka,
tingkat pengetahuan audiens pada topik presentasi yang akan disampaikan, dan apa masalah yang sering dihadapi oleh audiens. Next, langkah ketiga, tentukan tujuan presentasi. Apakah tujuannya untuk memberikan informasi, atau untuk membujuk audiens, atau apakah presenter ingin membuat mereka bisa melakukan sesuatu. Yang keempat, tentukan pesan utama. Pesan utama adalah sebuah pernyataan yang dituangkan dalam sebuah kalimat yang jelas dan ringkas yang membuat audiens peduli, mudah memahami, dan mudah mengingatnya. Yang kelima, susun isi presentasi. Hal ini supaya jelas poin-poin penting apa yang ingin disampaikan, sehingga presenter dapat menyusun pembukaan dan penutupan presentasi yang sesuai. Yang keenam, susun pembukaan dan penutupan presentasi. Tugas presenter sebagai pembawa pesan adalah menciptakan situasi agar audiens membutuhkan materi yang disampaikan. Untuk itu, presenter perlu menenangkan pikiran dan hati audiens. Alhamdulillah, sekian yang dapat kami sampaikan terkait media presentasi. Semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.